saking nggak bisa apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video Leni kali ini, Leni tuh bakalan ngobrol sama penyanyi cantik, lalu suaranya enak, lembut, terus apa ya? Pokoknya itu dia sangat karakter banget. Si lembut, siapa lagi kalau bukan yang punya rumah di Jombang. Ini dia, Deviana Safara. Tolong ya, yang lain tolong jangan diganggu ya. Ini Leni tuh mau ngevlog ya. Udah fotoin ya. Kita ngobrol bareng ya. Nanti ada tantangannya, Deviana bakal nggak tahu kalau aku mau kasih tantangan buat dia. Yuk, kita masuk. Tara! Halo Mbak Len. Ini lo ngevlog baru pertama ini, biasanya kan duduknya di lobby. Sekarang ini kita ngevlognya di mobilnya Deviana Safara. Udah kayak mobil rumah kedua loh. Lihat kan. Aduh. Berantakan sekali. Enggak lah, udah biasa. Lebih berantakan mobil aku. Mbak Devi. Apa masih? Mohon sabar ya. Ada yang mau foto dulu, dia fansnya nungguin dari tadi. Tuh. Ayo, masalah royo. Mau ikutan aku ya, guys, ketemu biasa ya arek gitu. Baik, Deviana gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baik sekali. Sayang mas ono ikine lo ya, tetep jaga ya. Kenapa kok penyanyi nggak disuruh mang kayak gitu ya Mbak Len ya? Kenapa? Nggak tahu ya. Ini baru dapet, ini gratis tadi dari kantor. Coba kalau ini tak balik. Oke. Lebih dahsyat ini. Nah, biasanya kan kalau aku banyak nanya ya. Nah ini nanya sebelum aku nanya-nanya, ini aku mau kasih apa ya, tantangan buat Deviana. Biasanya kan aku nggak pernah nih. Ada satu artis yang kena tantangan ini. Nah, sekarang Deviana yang baru kena. Apa yuk? Bongkar isi tasnya Deviana. Seperti apa sih isinya? Boleh ya? Sebenarnya isinya tadi udah banyak banget yang tak keluarin, soalnya kan aku bawa aqua tadi, bawa air minum, guys. Jadi banyak yang tak keluarin. Salah satunya kayak gini. Kemana ya? Ini aku isinya ada tadi udah keluarin. Iya, isinya Ini tas tadi. yang utama atau tas ini? Ini tas yang biasanya tak bawa nyanyi. Nyanyi. Ada tas yang lain nggak? Maksudnya nggak dibawa nyanyi? Maksudnya Ada untuk tas-tas penting. yang untuk dompet aja. Oke. Boleh dong dikeluarin. Ayo. Isinya Isi. nggak ada banyak yang aneh-aneh Mbak Len. Nah, ini nggak gelap nih. Agak gelap. Ini isinya guys. Terus. Oh, bayaran. Ini bayaran, terus apalagi ya? Ini Kopi, untuk ini apa namanya? Biasanya habis lipstikan tuh bibir kering gitu. Oh. Terus pakai ini. Oke, baik. Biar ini, biar lembab. Terus. Handphone, terus apa ya, Handphone masker. ada berapa sih? Handphone penasaran ada berapa? Handphone ada 2. Ternyata ya. Jadi Handphone ada mungkin 2. kalian ada yang pernah telepon gitu ya, kebocoran nomornya Devi, nggak mungkin diangkat karena khusus yang pribadi, ada yang khusus untuk kerjaan ada. Yes. Lalu Ada masker ya. kemana-mana. Oke. Terus apa ya? Paling make up ringan gitu Saya kayak pengen tahu dong makeupnya lipstick. ini pakai. Ini bagus banget loh ini. Ini bagus tahan loh. banget matte-nya ya. Terus maskara kayak gitu. Maskaranya. Maskaranya ini juga kuat banget. Terus ini buat bikin apa namanya? Biar Glowing. Biar glowing gitu, guys. Pakai apa saya? Pakai merek Ini apa? LT Pro ini. LT Pro. Oke, baik. Kebetulan LT Pro yang masih bisa dipakai karena kemarin itu kan nggak nyanyi lama. Terus akhirnya make upnya tuh banyak yang jamur. Beneran, soalnya kan di dalam box ya guys, nggak pernah dibuka. Jadi pas make up pertama kali kemarin itu langsung tutul-tutul itu remboknya itu siapa? jamur. Ya Allah ya Robbi. Iya, Pira ulan sampai jamur ngene iku. 2 bulanan lah nggak Padahal dibuka, tiap guys. hari ya, tiap hari dipakai, sekarang terus sampai 2 bulan Nah, 2 bulan ini nggak ya. di 2 bulan itu nggak kebuka kan. Heeh. Jadi dia itu mungkin karena memang nggak ada udara yang masuk, terus akhirnya jadi jamur. Gila ya. Makanya sekarang aku punya Corona pelajaran ini ya. bener.
ada pelajaran kalau misalkan meskipun nggak dipakai yo tetap dirawat. Dirawat ya, jadi tetap nggak dibiarin dibersihin. gitu aja. Iya, Oke, banyak baiklah. banget yang jamur kemarin salah Isi satunya. dompet dong, keluarin dong. Isinya apa kita lihat ya. Seorang Devi itu sih biasanya pakai apa? Bawanya uang cash atau Nggak kartu pernah kredit bawa yang uang banyak cash. gitu. Terus yang bawa uang cash siapa? Yang Pang ATM aja pasti. iya, Kalau bawa uang bapak- cash secukupnya. Oke, baiklah. Jadi kamu ini orang yang praktis mungkin Ya. ya. Karena kalau pakai KTP, KTP. terus ATM, uang cash cuma buat tunggu dompet aja Wah, guys. biasa lo 2.000 lo. Em, Kaget. seorang Deviana Safara itu dompetnya emang isi 2.000 loh teman, iya. suwangar kan. Corona, Sumpah. Terus ada ATM berapa? ada ATM ada berapa ATM? ATM ada 3 sebenarnya, satunya ini ketinggalan di rumah karena dipakai Oke. mainan Dava kemarin. Oke. Kebetulan ATM yang ada isinya malah. Malahan ya ketinggalan. Malah, iya. Atau siapa iki lek moro-moro ana apa-apa ngono Gak terus. apa-apa kan, misalkan nanti kalau kurang-kurang ya udah ditransfer lewat. Iya. Oh iya betul. Apalagi sekarang kan kita kalau walaupun enggak bawa ATM, pengambilan tunai kan bisa langsung Bisa, ini ya kan di itu. luar bisa Gitu. sekalian tarik tunai. Jadi itu aja Secukupnya ya. aja, 2.000 guys. ya ternyata Yes, 2.000. secukupnya aja. Terus ini yang tas kecil isi apa deh? Ini isinya nggak ada Mbak Len, aku nggak pernah bawa yang ribet-ribet kabel buat ngecas gitu, sama parfum ringan gitu. Habis makan biasanya kasih ini. Sudah, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau Tetep ini lah tadi ya, ada lah, teman-teman. masih ada lah. Apa itu? Sisir, power bank, Tetep ya. yes. Oh, nggak ada yang aneh-aneh kan? Kecil ya Rek. Permen tadi. Soflan. Nah, Iya, enggak, permen ada, mau permen? Iklan. Lalu. Sudah bedak lah. Ini kebetulan yang tadi jamur guys, tutulnya, Oh, rembuknya. oke. Ini Tak dan buang. ini kan kotak ya tadi ini Iya, boleh tadi bunder ya. Karena kena Terus tak jamur kawin akhirnya kan. bunder ya. Baik. Nah, teman-teman pasti juga pengen tahu kan ya, isi di mobil itu apa aja di belakang. ke belakang. Apa isi apa mana? Nah, lihat Ya Allah. Nah. Ini karena mobil itu memang seperti rumah kedua. Dia kan mesti muter-muter kan. Pakai baju ini takutnya nggak cocok atau apa, ada Iya. suruh produser ganti gitu pasti. Iya. Ini aja dong. Nah, kayak gitu itu mobilnya artis. Gitu. Begitu ya. Baik, ini baca-bacaan ya. Kayaknya ada Al-Qur'an loh. Bukan Quran. Apa itu? Buku Oke, tulis. jadi kamu suka baca di rumah, ada novel-novel gitu suka? Enggak Orangnya sih. Aku lebih suka ini apa? Ini tok. Kalau baca buku enggak. enggak. Kalau nonton ada apa namanya, ceritanya dialurin, Oh, diperagain, itu seneng. Oh gitu. Pecinta ini enggak? Maksudnya nonton bioskop juga enggak? Kalau ke Kamu bioskop holik aku enggak? Movielik enggak? Enggak ya. Enggak. Mungkin karena kamu sibuk jobnya kan, hampir kalau ikut orkes ini maksudnya Heeh. Hampir enggak dia pernah kan ada penyanyi waktu. tetap ya, teman-temannya di rumah jelas lah Nggak ya. pernah ada waktu. Terus kalau misalkan kepengen nonton mesti telat, tapi nonton beli DVD-nya atau Oh. nonton di kan ada aplikasi yang itu ya Mbak Len ya, Iya, yang berbayar, ya, kayak Netflix, gitulah kayak lah. gitu. Terus Gitu. seorang Devi mulai awal karir kapan tuh? Aku nyanyi itu dari kecil, dari kecil ya? dari kecil udah nyanyi, tapi yang udah mulai dibayar atau profesional itu SMP. SMP itu udah dibayar ya. Pertama kali nyanyi dibayar 25.000. Ya Allah, 25.000. Ya tapi udah seneng banget Mbak Len waktu itu. Tapi sebelum jadi penyanyi, memang dulu cita-citanya apa? Waktu kayak ditanya kan biasanya kalau ibu cerita nih, Iya, kamu dulu kalau ditanya itu cita-cita malah kepingin jadi prakawati atau Ya, apa gitu apa? Enggak, aku dari dulu tuh enggak dua pikiran jadi penyanyi Mbak Len. Nah, tapi waktu kecil apa cita-citanya apa? Cita-citanya dulu itu pernah pengen jadi guru utawa dokter gitu loh guys. Ada banget. Terus karena memang nggak tahu kok bisa nyanyi, mungkin karena waktu itu gini, karena yang waktu aku masih sekolah itu yang bisa menghasilkan uang itu kayak nyanyi gitu Oh, loh. oke. Terus kok waktu itu aku seneng lihat CD-nya Mbak Inul. Oh ya Allah, Mbak Inul, iki delok oleh. Oh iya. CD-nya Mbak Inul, terus Mbak Uut itu yang bacakan itu. Heeh. Terus akhirnya kok kayaknya apa ya, lu enaknya penyanyi ya, jadi penyanyi gitu. Tapi nggak ada dorongan dari keluarga untuk jadi penyanyi, itu nggak ada. Nggak. Cuman tetanggaku dulu ada pemain kendang gitu ceritanya. Terus aku kan sering nyanyinya qosidah, hanya sebatas itu aja, nggak pernah nyanyi dangdut malah. Ya Allah.
kosida gitu pas waktu Awalnya kenaikan dulu kelas. kosida. Kenaikan kelas gitu kan, aku kebetulan jebolan MI. Iya, Wes. Allah, dari penyanyi dangdut soalnya. Terus. Terus akhirnya diajak nyanyi itu, diajak latihan, akhirnya keterusan. Terus diajak lah pas orkesnya kebetulan manggung, diajak. Oke. Akhirnya aku nyanyi, Oke. mulai nyanyi dari situ. Terus tambah kenal orang ya wes. Tambah enak ya, tambah enak ngerti rasanya duwe akeh ono sawerane Iya, barangnya. sebelum itu nggak ada saweran waktu Iya, itu, iya, masih iya. belajar banget Mbak Len. Oke. Paling tidak, soalnya kan aku memang dari keluarga yang bukan yang kaya raya gitu. Kebetulan memang keluarga yang apa ya, yang susah juga nggak boleh ngomong susah karena kurang Iya, maksudnya bersyukur ya. sederhana gitu loh, bukan sederhana orang gitu. iya. Jadi dulu itu alhamdulillahnya itu bisa bantu keluarga, iya, bisa biayain sekolah sendiri bisa. Alhamdulillah. Mulai dari berapa? Mulai dari SMP. Dari SMP udah biaya sendiri. Dia sendiri sama adik-adikku alhamdulillah lah semuanya karena nyanyi. Oke. Jadi kan dulu kosida. Darah seorang seniman itu turunnya dari mana? Dari garisnya bapak atau Kayaknya ibu? bapak. Bapak dulu apa? Kalau bapak dulu Penyanyi kah atau bukan seni apa ya? main? Apa gitaran gitu, Enggak gitaris? bisa. Tapi Enggak bapak itu di rumah itu seneng nyanyi, karaoke gitu loh. Loh, tapi suaranya enak loh, padahal nggak ada turun, maksudnya nggak ada yang apa gitu ya, tapi Iya. enak suaranya dia kan, lembutnya dapet, enaknya dapet, melengkingnya dapet, tapi kan nyanyi latih rumput. Loh iya lah, tapi kok bisa gitu ya? Nggak ada maksudnya enggak ada dari nenek didikan, dulu apa gitu? Enggak ada. Nggak, jadi otodidak ya, Iya, otodidak. Soalnya enggak ada. bakat alami. Aku tahu nyanyi-nyanyi ya bapakku itu loh Mbak Len. Bapakku itu dulu itu sering pulang, kan bapakku pedagang ya. Pulang dodolan gitu mesti beli kaset CD. Iya. Waktu itu senengannya Mas Habib, Oh, ngono iya, kuwi iya, lho Mbak iya, Len, terus iya, iya. semuanya nyanyi di rumah Iya, gitu. iya. Aku saya belum ngerti. Saya kecil waktu itu Iya. ya. Terus kok keterusan akhirnya ikut-ikut nyanyi. Oke. Teluk Bayur. Wong lawas, guys. Lagu-lagu pop-pop gitu ya, Lagu belajarnya. pop Oke, kayak oke. gitu. Ya Allah, tapi suaramu iso, maksudnya ya buka gak ada bakat sih maksudnya dari yang, tapi bisa seenak itu, semerdu itu, luar biasa. Oh, masa sih Mbak Lan ya Iya, merdu, biasa aja. sumpah. Enggak, tapi memang merdu loh. Iya loh, merdu loh, kamu urutan kayak suara Anissa Rahma lah, maksudnya inilah ya. Ya kayak gitulah, kan karakter gitu, lembutnya karakter. Jadi awalnya SMP ya. SMP nyanyi. Terus ada nggak sih cerita waktu nganggung atau SMP gitu yang mungkin belum diceritain sama teman-teman, pengen tahu pastinya kan, ada pengalaman yang buruk atau apa gitu dulu waktu Iya. kadang-kadang penyanyi suka dicibir Ada. gitu apa gitu, terus atau enggak jatuh atau apa gitu, pengalaman yang tak terlupakan seorang Deviana. Ada. Waktu itu gini, aku kan nyanyi-nyanyi ya Mbak Len. Meskipun dulu aku belum punya nama kayak sekarang, misalkan sekarang kan kita kan kalau di Terkenal, kamu Jawa, tercemar Ruby. kalau sekarang kita kan nyanyi kemana ditanyain berapa Mbak gitu. Kalau dulu kan sak pareng-pareng lah Iya, ibaratnya iya, gitu. iya. Nah dulu itu kan aku nyanyinya tuh terus gitu loh Mbak Ren. Setiap hari lah, hampir setiap hari sing ikut sponsor Yamaha, ikut sponsor kayak gitu. Senengnya Yamaha itu disebut. Oh iya, Terus. proses ya kan. Dulu tuh sering nyanyi pokoknya, aku nggak nyanyi setiap hari itu. Adalah tetangga gitu yang nggak suka kayak gitu. Biasa wes, ya, pasti biasa kan. kayak gitu. Terus aku tuh Julid. pernah diomongin katanya nggak bener. Masa dia nek mendino kok ono tanggapan ono oke. duwe gawe gitu loh. Padahal aku tuh benar-benar nyanyi dan aku nyanyinya itu waktu itu sama bapak sama ibu. Saya Dianterin ya. Iya, dianterin bapak sama ibu ya nek tengah ngono. Tapi pikirannya wong ki mesti uwele ae. Akhirnya pernah kayak didatengin orang gitu, "No, dia nek nyanyi kok mendino." Sampai kayak ngono. Karena apa? Segitunya ya? Iya, sampai pernah temanku Itu datang. kampung kah? Kampung, ya kampung. Iyalah ya. Temanku datang, sampai temanku datang juga itu mobilnya tuh peleknya tuh dikasih kayak kerikil kayak gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Iya kayak gitu. Jahat banget ya. Padahal ya mungkin karena memang aku basicnya bukan keluarga yang ini ya Mbak ya. Tadinya sederhana, tiba-tiba terus akhirnya tiap hari Boleh apa kayak itu. disepelein gitu Ya, loh. iya. Kayak disepelein gitu, terus akhirnya aku pernah bilang dulu itu gini dalam hati. Kan emang namanya orang kan kalau dilokno iki mesti lara hati Ya, kan. dizalimi ya. Jadi kok sakit hati banget. Iya, terus aku pernah bilang ya Allah, aku pengen nyanyi tuh mlebu kaset. Mlebu kaset CD. Iya. Ben wong iki ngerti lho. Lek aku iki Memang mau nyanyi. nyanyi.
terus akhirnya itu kok ya karena Keturutan. Umur berapa waktu itu? Waktu SMA atau setelah lulus SMA. setelah lulus SMA? Iya, waktu itu sama Sonata itu yang oke. lagu masa lalu. Oke. Awalnya di situ, terus akhirnya jadi kayak akhirnya Pembuktian kan, ya kan, kayak pembuktian. akhirnya kan waktu itu kan kasetnya juga nggak habis-habis kan, terus gitu Mbak Len. Kalau inget itu tuh terus akhirnya ngene, aku pas di mobil gitu, pertama kali beli mobil kan, akhirnya ibuku beli mobil gitu. Mah aku pian ndonga ngene mangan. Ya Allah aku pengen ngono nyanyi lagu kaset. Soalnya wong kan kalau awake dhewe gak bener, nyanyine gak bener. Nyanyi nanti kok mendino nyanyi. Saiki alhamdulillah aku keturutan aku mlebu kaset. Akhirnya tetanggaku punya tahu lah kalau memang wah aku itu memang nyanyi. Dipikirnya itu dulu ya nyanyi tapi kok bendino. Jadi kayak gitu. gak percaya, Kayak gak percaya. Ya dipikir nakal gitu kan ya. Kayak gitu. Memang kan banyak banget kayak orang itu kayak yang seneng gitu waktu gadis kan banyak yang seneng. Oke. Ya kan, cuman kan kita kan ya wis menanggapinya ya wis dibaiki kabeh. Kita kan apen-apen goblok ya, meskipun kita kayak disenengi tapi kan kita itu apen-apen oh nggih, pokoknya ngono ae lah. Ngono lho, Mbak. Gitu. Ngomong tentang tadi kan ngomong tentang ibu sampai betapa bangganya seorang ibu sekarang. Menurut definisi Safara, seorang ibu itu seperti apa? Sedekat apakah kamu dan sampai hal apa yang kamu sampaikan ke ibu? Aku itu memang orangnya, aku tuh sayang banget sama keluargaku ya Mbak Len. Meskipun aku tuh gak bisa tahu nih, maksudnya aku tuh basa-basi tuh gak bisa. Terus kayak guyon gitu aku juga gak bisa. Aku tuh orangnya nek penting ngomong, nek enggak gitu. Terus aku cerita sing sekiranya misalkan Introvert berarti kamu ya? Jadi aku tuh apa ya, suka mendem gitu. kalau mendem misalkan aku punya masalah iya tak pikir sendiri gitu. Terus kalau misalkan aku sama ibu gitu ya sayang banget, soalnya dari dulu meskipun ibuku jarang kayak ke expose ya, jarang nemenin gitu loh, tapi kayak tapi memang aku tuh orangnya nggak bisa apa ya, yang penting aku sayang apapun tak lakuin demi keluarga gitu. Sekarang meskipun ada suami ada anak gitu, tapi aku tetap nggak bisa lah, Jauh dari ibu. nggak bisa. Tapi Satu ibu rumah juga nggak, gitu. sayang? Satu rumah nggak? Sama sih satu rumah, cuman aku kan udah ada rumah tapi belum tak tempatin. Dulu tuh juga gitu, ibu itu kayak gimana ya, aku pergi jauh gitu gak boleh gitu loh. Oke, saking sayangnya ya, saking deketnya kalian berdua gitu. Iya, makanya satu hal yang paling nggak bisa aku ini tuh ini, ibuku kalau ibu nangis udah nggak bisa diiniin lagi. Jelas aku ya wis melok sakit hati, melok nangis, melok Lembut banget sedih. hatinya dia nih ya, ini lihat entah seorang Davina yang kadang kok nyanyi kan ya, tapi dia buat lembut Iya banget Mbak Len, bener-bener. karena aslinya aku cengeng banget guys, cuman aku Menutupinya ya, Ya. ya kan masa iya dikit-dikit nangis, dikit-dikit Oh, nangis. kalau di rumah ya wis nangis. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, ternyata ya. Ya gitu guys. Jadi saking deketnya sampai kayak gitu ya. Apa bukan harapan ya, yang pengen banget kamu kasih ke ibu dalam waktu dekat, seandainya nih tiba-tiba dapat rezekinya itu melebihi yang sekarang dan berlebih-lebih, itu apa yang ingin kamu berikan ke ibu? Kepengen umroh. Sampai Karena sekarang belum ya? Belum umroh, iya. Ya apalagi pandemi ya sekarang, jadi kayak apalagi pandemi gitu. Terus pengen umroh ya sama suami, sama ibu, sama bareng lah. Soalnya kalau gak mungkin juga kalau ibu nanti dewi. Soalnya orangnya ini Mbak Len apa? Udah mulai ini. Ini apa ya? Dia umur namanya? berapa sih? Kolesterol 53-an. 53. 52-53. Iya, harus kalau bisa diantar. Iya. Saya dorong itu tambah dulu. Orangnya sampai nangis jalan kalau- jauh gitu nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi harus ada yang nemenin kayaknya. Kalau sama bapak, Kalau bapak juga malah lebih sepuh. Bapak bedanya sama ibu itu 10-11 tahunan. oke. Gitu. Tapi kamu lebih dekatnya sama ibu ya daripada Sama bapak? ibu, soalnya curhat-curhat sama ibu. Kalau bapak itu orangnya juga diam gitu
gitu sih nggak se apa ya nggak sering deket gitu enggak. Cuman kalau ya bapak itu mungkin tak tiru Mbak Len. Bapak itu kalau nggak penting ya nggak ngomong. Oke. Tapi nangisannya niru ibu, Ibu menangnya lah. niru bapak. Iya Niru iya ibu, iya. paling nggak Jadi- bisa. Oke. Tapi kamu kalau mirip sama siapa? Merasa mirip sama, Mirip sama kayak ibu apa kayak bapak. bapak? Wajahnya. Kulitnya Oke. ke bapak. Oke, baiklah. Aku sebenarnya mau nanya nih, terakhir Deviana nangis. Lah iki lo nangis Nangis, ya. guys. Hari nangisan, kapan takon ya sudah berarti dia nangisan. Nangisnya kayaknya sering. Tapi entah itu nangisan, nangisnya iya. entah apa masalah apa yang dikit aja bikin nangis dia gitu. Iya gitu. Hal apa sih yang kamu paling nggak suka? Satu hal yang bikin kamu nggak suka dan kamu marah kalau itu dibuat candaan. Suka dan Kamu tipe marah nggak sih orangnya, maksudnya? Enggak ya? enggak. Cuman Enggak, aku nggak bisa kayak ngelucu gitu, aku Ah, nggak oke. bisa. Iya. Aku tuh orangnya flat gitu loh Mbak. Gak apa-apa sih. Tapi alhamdulillah dikasih suami yang ini Lucu, lucu, humoris. humoris. Jadi Itulah kalau jodoh ya. sakjane guys, Kalau- aku itu orangnya bukan sombong. Mm. Tapi memang kalau aku nggak kenal itu aku nggak banyak omong, Oke. nggak banyak yang tak ceritakan. Oke. Gitu. Ini baru cerita dia. Karena kita umpan nih teman-teman. Iya, bukan Aduh. bukan karena sombong, Iya, terus iya. arek meneng ae ngono, Mm-mm. bukan. Ya, Bahkan kalau ada misalkan lagi kumpul keluarga bareng ya, keluarga besar gitu Mbak Len. Sama suamiku gitu ya. Aku kan gak pernah bisa kayak guyon. Bahkan sama anak kecil itu aja ngutang itu flat bisa. gitu loh, Ya, iya. terus sama anak. Kalau gimana? anak sendiri bisa ya, karena udah tahu ciri ya, khas, mulai ciri dari- khasku iya, gitu. iya, iya, Cuman iya. kalau kita basa-basi gitu loh. Iya, iya, Bahkan iya. sama anak kecil pun aku itu nggak bisa, tapi aku sayang gitu loh. Jadi mungkin menunjukkannya sih paling menang-menang tok gitu ya. meneng tok, wes gitu tok. Oke. Tapi kamu tipe penyayang kayaknya. Orang dia Sayang lembutnya banget. kayak gitu loh. Saya Dia lembut, nangis apa dikit ngomong kata ibu gitu aja udah nangis Nangis. gitu. Jadi dia memang penyayang, cuman memang tipenya introvert teman-teman ya. Baiklah. Paling jauh nyanyi. paling jauh nyanyi di mana ya? Pekanbaru. Terus perjalanannya itu jauh banget. Ada kalau nggak salah 9 jaman ke desa yang di situ banyak imigrannya, Oke. banyak ini apa orang Jawanya. Oke. Seorang Deviana Safara merasa kalau tadi kan sempat ya dia bilang kamu itu orangnya penyayang. 5 dong sebutin selain penyayang apa? Kamu merasa aku tuh seorang yang seperti ini. Gitu. Kamu merasa hal positif apa yang kamu miliki? Gitu. 5 hal positif yang kamu miliki Selain penyayang. penyayang. Iya penyayang. Terus aku orangnya kayaknya nggak neko-neko, Kak neka-neka. gak kakean karep ngono lho Mbak. Iya betul, maksudnya orangnya sederhana, maksudnya nggak Iya. sederhana dalam hal berpikir gitu loh, nggak mau Iya. gitu ya. Kayak Terus, misalkan aku belum pernah apa gitu, tapi aku misalkan pengen nyoba biar kelihatan wah wah ngono. mana Nggak orang kepingin. gitu. Oke, Iya, oke, nggak oke. kepingin. Lalu Terus apa lagi ya? Apa ya Mbak? Orang yang bisa nilai sih aku tuh kayak gitu ya. hal positif apa ya yang bisa? Aku pekerja keras. Oh sama dong. Lalu Kerja keras. Gak bisa diem gitu loh Mbak. iya podo. Nggak bisa nganggur. Betul. Terus apa lagi ya? Aku Suka beramal soleh. Kalau itu kan ya, iya, ya nggak boleh rahasia diomong gitu ya. Jadi silumannya lah, aku yakin seorang Devi silumannya banyak. Sampai dia seperti ini karena siluman. Iya, Apalagi sama ibunya, dia deket dan nggak bisa bikin ibu nangis, ya itu Iya. silumannya. Hai, luar biasa. Terus Nikah berapa tahun sih, Dek? 6 6 tahun. Putra 1 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya 6 tahun. 6 tahun nih. Ini asli dari Jombang. Orang tua ada dari mana? Dari Jombang mana? sama Kediri. Oke, Jombang sama Kediri. Ini ya, kalau tadi kan kamu cerita tentang kesedihan yang pernah kamu alami dan itu akan teringat sampai sekarang. Iya. Kebahagiaan atau kesuksesan apa yang sudah kamu raih di titik yang sekarang? Sudah bisa bikin rumah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, terus
suami yang mendukung. Dari hasil kamu nyanyi? Dari hasil nyanyi. Masya Allah. Terus punya suami yang mendukung banget. Terus punya suami yang ngerti banget kekurangan aku sama apa ya, soalnya aku tuh orangnya memang kadang-kadang itu apa ya mbak, suamiku nggak pernah protes gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Padahal dia humoris ya. Heeh. Padahal wah tapi nggak pernah protes. Nggak pernah Luar biasa ya, protes. rezeki loh. Rezeki banget aku punya suami kayak dia, soalnya aku tuh orangnya males banget guys. Welekku ku males. Di rumah maksudnya? Iya, di rumah Nggak pernah. tuh, Mbak. Jadi yang ngerjain anu apa? Ada pembantu tapi? Enggak sih, adik-adik kan banyak. Oh. Adik-adik Jadi satu itu- rumah berapa sih? Deviana? satu rumah itu Yang adik rumah. aku itu 4, aku tuh 5 bersaudara. Oke. Kamu yang? Aku yang bareng. Oke. Lalu? Adikku yang kedua cowok. Lalu? Terus yang ketiga udah nikah. Oke. Yang Yang kedua berdua mahasiswa. berarti belum? Yang nomor 2 belum Yang nikah? kedua belum nikah. Oke. Yang cowok belum nikah. Hmm. Terus yang ini masih kecil-kecil, yang satu udah nikah tapi ikut suaminya. Oke, jadi 4 orang. 4 orang. Adikmu ikut kamu. Heeh, ikut aku semua di rumah itu sama ibu bapak. Wih, itu Rame. keluarga yang menyenangkan. Iya, rame banget. Oke. Satu Iya. rumah itu terus pertama kali ketemu sama suami waktu itu. Iya, aku Pengen tahu nggak dong. pernah cerita ya, Mbak. Len, Iya ke ya. siapapun Iya, soalnya. pertama kali ketemu sama Pertama kali ketemu suami itu aku udah sering dulu tuh nyanyi. Dia kebetulan itu keluarganya punya kayak grup dangdut gitu. Oke, Keluarganya oke. punya grup dangdut, terus aku pernah nyanyi. Mm-mm. Sering nyanyi di daerahnya juga. Mm. Akhirnya dia tuh dulu hobi foto-foto gitu loh. Oh, fotografer. Fotografer suka gitu. Terus sering foto-fotoin aku gitu, Mbak Len. Oke. Terus dia tuh juga kebetulan seneng nyanyi Heeh. dan seneng nyawer. Waktu itu. Oke. Jadi awalnya nyanyi apa karena kamu tertarik dengan sawerannya yang aku baik? bahkan dulu nggak memperhatikan dia, Mbak Oke. Len. Aku Nah, tuh terus nggak siapa? pernah perhatian Dila. Heeh. Aku waktu itu kan, aku itu emang orangnya itu memang seneng jual-jualan kayak gitu kan. Jalannya saya jalan apa tuh? Online gitu Oh, loh. baju Jualan apa online, soalnya? Laki cowok, Laki laki cowok, laki iya. cowok laki ya Laki. cowok. Cowoknya campur ya, campuran Iya. dewasa Apa sama yang kira-kira apa ya cowok. sih jalan ya tak jual Oke, gitu. ya. Lah waktu itu kan aku online jam tangan. Nah, jam tangan itu dia itu waktu itu punya BBM ku nggak tahu ya dari mana ya guys. Katanya Oke, zamannya sih zaman BBM ya. BBM ya. Iya. Pin apa ya? Dapat pin dari siapa juga nggak tahu. Terus tiba-tiba itu kayak nginvite gitu. Nah, dia itu akhirnya itu kayak beli daganganku guys, beberapa kali lah. Terus akhirnya Modus berarti dia ya. kayak tak tanyain, katanya nggak modus. Ya, kok Katanya bisa gitu? beli, iya, tapi Memang- dia memang udah ngagumin gitu, Oke. ngagumin. Nah, terus waktu itu kok dilalah aku waktu ngirim barang itu ya nggak pernah ketemu. Nah, ada suatu hari waktu itu aku nyanyi, setelah nyanyi, nah aku kan mau ngeropel, gitu kan, ngeropel ke Lamongan. Lah sopirku ada kabar kalau habis nganterin aku nyanyi tuh di tengah-tengah itu aku ditelepon, sopirku ditelepon sama keluarganya kalau keluarganya ada yang meninggal gitu loh Mbak Len. Nah terus dia tuh bingung, Mbak ya apa sih Mbak gitu kan, ya Ada sing apa, nganterno. kalau sing nganterno ya aku piye ya Mas. Nah ketemuan aku, kebetulan aku mau COD-an sekalian gitu loh, nganterin barangnya dia. Jodoh ya. Di depan- Jodoh itu kayak gitu loh kita maunya. Terus. Iya, terus akhirnya gini, aku kan bingung ya Mbak Len ya, aku terus masih piye ki jobku. Ya aku kok moro-moro spontan gitu loh Mbak Len, padahal aku kan ya nggak pernah komunikasi lah sama dia ini. Mas sampean gelem muter aku nyanyi ya ngono. Nang ndi? Nang Lamongan ngono. Lho aku kadang cekak ngene gak apa-apa, ya gak apa-apa ngono. Akhirnya ya wis lah gak apa-apa. Akhirnya dianterin. Nah, dari situ tuh aku lupa Mbak Len, setelah sampai lokasi terus dianterin sampai rumah. Aku tuh lupa nggak ngucapin terima kasih. Aku BBM dia. Oke. Mas makasih ya gitu. Jadi anterin. Udah dianterin. Akhirnya dari situ mulailah chat. Oke. Terus siapa? Waktu nembak waktu itu dia nembaknya terus kita jadian Nembaknya, nembak dia sering ngasih perhatian. Dia tuh nggak pernah nembak kayaknya. sampai menikah maksudnya? Sampai Iya, nggak pernah nembak. nembak sih. Lah, terus "Kamu siapa mau nggak?" pacaran nih? Nah, Enggak. kamu mau nggak jadi pacarku? Enggak. Heeh. Dia itu ngasih perhatian waktu itu, sering banget ngasih perhatian, kayak aku bikin status apa lapar gitu ya. Terus dia tuh tak beliin makan ya ngono. Oke. Kayak gitu-gitulah. Ya Ngasih Allah. perhatian
Saya kira semenjak itu akhirnya merasa bahwa sudah nyaman, kita iya. pacaran. Akhirnya dia sering nganter aku nyanyi, sering tak minta tolong nyanyi, kayak gitu, nganter nyanyi gitu Mbak Len. Ya Allah. Akhirnya udah jalan-jalan gitu aja. Terus waktu mau nikah ya nembaki apa ngajak ya apa waktu ngajak nikah? waktu mau nikah. ngajak Waktu mau nikah itu malah juga nggak ada inian. Dia tuh bukan tipe orang yang romantis gitu sih sebenarnya. Orang dia kan humoris ya. Waktu mau nikah itu malah mbahnya yang Oh, jadi dia nggak menyampaikan diri, nggak mbahnya menyampaikan, yang iya ngomong. mbahnya yang ngomong. Ya Allah. Daripada terus-terusan kan sering Order, bareng. Ya wis nikah hae katanya gitu. Ya Allah. Ya Ya udah. berarti bojomu iki nembung dhisik nang mbahmu. Ya Nyuruh. ke ibunya Ya, terus terus ibunya juga, bilang baik Aku gitu. gak wani ngomong ngono paling. Ya mungkin kayak gitu. Iya. Ternyata seperti itu jalan cerita seorang Jalan Deviana ceritanya Safara ya. gitu. Cerita asmaranya. Waduh, ini baru loh ini di vlogernya Leni Wahab loh ini. Betul, baru aku cerita di Sadar. sini. Swanger, makasih loh ya, makasih. Gitu. Oke, kalau tadi itu nyanyi dulu dong. Ini apa ya? Terserah deh buat teman-teman nih yang lagi nonton. Kayaknya merasa solo tau bang lo, dia kon lek nyek solo kayak enak lembut mas. Solo apa iki nak ya lagu apa ya? Sembarang wis, sembarang. Sama lihat lirik ya. Oh, boleh. Nggak usah solo Mbak Len. Oh iya wis, Lagu kangen aja ya. boleh. Oke. Ini guys. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Empuk ya. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Wow, enak lembut. Lembut Ya kayak tipe gula suaranya tepung. tipe pop loh sebenarnya ya kamu kayak penyanyi Iya, pop aku tuh gitu, nggak bener bisa penyanyi nyengkok-nyengkok yang iya loh, keriting-keriting. ini barusan aku baru denger nih Ha-ha. langsung tanpa musik dan ternyata menurut aku orang Devi itu lagu pop dia, penyanyi pop bukan yang dangdut. kayak Mbak Anissa gitu, aduh. Iya, cuman memang lembut, tipenya tipe lembut gitu loh. Ya gitu lah Mbak Les. Swanger ya. Oke. Baiklah ini aku dulu orang bojomu kok sakno ya, dobrok Oh, masa sih, Mbak? Iya, Dia tuh orangnya kayak gitu Mbak. Apa ya? Dia tuh nggak pernah protes, nggak pernah apa. Ya, gitu. padahal maksudnya biasanya kan ada cowok yang aduh susu itu ngono Iya, kan kadang. biasanya ada. Enggak, dia enggak pernah kayak tuh gitu. Dia tuh orang tersabar yang aku kenal. Masya Allah, merinding loh sampean aku. Iya benar. Jarang soalnya ada cowok kayak gitu. Maksudnya suami kayak gitu kan jarang. Setiap apa ya? Mesti Karena ngomel. dengan adanya suamiku itu kan kebetulan saudaraku itu cewek-cewek kebanyakan ya Mbak. Terus pokoknya setiap ada permasalahan atau ada yang harus diselesaikan gitu ya, alhamdulillahnya aku dikasih pendamping yang sangat mendukung, sangat apa membantu, sangat pokoknya nggak bisa aku misalkan aku ki bener wedok dan aku ki Wonder Woman dari dulu udah. Kejar rasanya ya. Tapi aku tuh kayak misalkan melaku dhewe nek wong wedok iki panggasik kayak gak iso cak-cek kayak wong lanang. Alhamdulillah aku itu dikasih suami yang cak-cek seperti walaupun dia. nggak banyak ngomong tapi malah dia wongnya gak teori gitu Iya. langsung lapangan tak Iya. gitu modelnya. Wah
Terus kayak kesempurnaan Rio berarti Devi Alhamdulillah, buat iya. kamu ya. Alhamdulillah. Dengerin aja kayak gitu. Wah, itu loh. Lebih dekat dengan Deviana Safara ya. Oke, jadi Nangisan, Mm-mm. lemah lembut. Betul dengan cocok sama suaranya dia lemah lembut memang nangisan ternyata. Iya, itu nangisan banget guys. Ini ke depan apa Dev rencana Dev? Ini kan masih pandemi ini ya, masih belum pengen bikin warung berakhir. aku Mbak. bikin warung. Depot maksudnya. Bukan depot sih, apa ya? Kalau depot itu kayak gimana sih Mbak? Depot itu ya Gede warung gitu ya? tapi enggak. Depot itu kalau warung kan kayaknya kesannya gini. Kopi mau Oh iya, bukan, tapi makanan. kalau ya itu depot Nah, saya. makanan. Restoran kan memang terlalu yang Mewah. tak- Iya. sama ya depot ya. Depot Ke ya. depot. Tapi sudah mempersiapkan itu sudah ini enggak? Berapa persen gitu mau buka? Udah ada niatan, udah bikin apa namanya kayak tempatnya gitu. Ah, Tinggal ngerenov kayak ininya aja. Ruko. Bukan ruko sih, di depan rumah aku. Oh, depan rumah. Kan Oke, kebetulan baik. ada tak bangun kayak itu. Jadi Kayak toko gitu oke, ya. Nah, itu mau tak oh. bikin kayak gitu Iya, tempat iya, iya. makan. Tapi harapannya apa sih? Maksudnya usaha selain ini warung, jadi maksudnya depot gitu. Memang kepinginnya kuliner atau kamu mau bikin usaha garment atau maksudnya jual baju apa punya Ya butik awalnya atau tuh apa? pengen jual baju, tapi Apa? karena terus akhirnya ada corona kayak gini, terus mikir akhirnya, Ah. kayaknya ini deh kayak baju itu kayaknya wis Bukan kebutuhan bukan yang ini kebutuhan lagi. yang ini, ya wis aku tak marung aja gitu. Karena akhirnya aku inget Mbak Len gini kan, karena memang aku seneng masak satu, terus katanya masakanku enak. Iya. Temen-temen yang tak kasih makanan itu ngomong Kudu dibuktiin enak, oleh yo. ente masakan enak awak dhewe Iya. kudu rono ya teman-teman Iya, ya. iya. Soalnya waktu bongkar lemarinya dia juga nih kayaknya. aku pernah ada acara ulang tahunnya anakku, ngundang temen-temen yang deket, tak masakin sendiri gitu Oh, loh. iya, Lah, terus? kebetulan pas aku ke misalkan mampir ke rumah makan sama teman-teman tuh, teman-teman pesennya ini. Nah, tak catet sama aku, terus yo tak masakin yang sesuai senengannya teman-teman. Ternyata masakanku tuh habis semuanya, nggak ada yang sisa, alhamdulillah. Terus jadi enak iki enak. Enak mie, enak gitu. Iya. Enak mie, enak sampai masuk sih. Nah, akhirnya aku ngeksplor lagi, Oke. ternyata aku bisa masak ternyata Iya gitu. iya. Bikin kue, masak, ternyata aku Iya. pinter. Iya, Sombong. Ya enggak apa-apa kan memang Heeh. kita tahu kalau itu enak sama enggak kan kita tahu. Iya. Kadang-kadang apa ya ngarani ya. Apalagi kamu kan seorang seni ya. Seniman gitu mesti tahu kok iki gak enak, suaraku mau iki ono kecedet iki, itu kita kerasa. kerasa, Nah, iya, apalagi bener. masalah makanan. Iki kurang bawang atau enak ternyata masakannya itu Iya, mesti bisa. benar. Kecuali kalau memang dia bukan seniman atau apa, merasa enak banget padahal sing mangan. Opo kasih atau apa? ngono ya. Gitu. Bener. Ya, Amin guys. amin semoga ke depan nggak lagi cuma depot tapi memang restoran. Ya Allah, amin ya Allah. Amin amin. ya Allah. Restoran Deviana Safara atau DS ya kan keren ya kan kita Restoran doain desa sama-sama. loh, desa ya Allah, restoran desa. Api Apik loh loh, ya. api Iya. tuh Deviana Safara Iya. ya apa guys? desa kita doain ya teman-teman semuanya Amin. amin semoga Devi ke depan nih harapannya buka depot tercapai restoran tercapai Tapi amin. ini sama dengan ini loh Mbak Len. Waktu itu aku di Kalimantan, inget aku sama almarhum Rambut Jagung. Waktu itu main sama Sonata. Terus di Kalimantan tuh Rambut Jagung bilang kayak gojol-gojolokan gitu kan. Davi ku balik ku marung ngono. Oh, bener. Iya. Terus kan orangnya bilang gini ya. Ini Rambut Jagung iki gak iso tuwek ngono. Dia bilang gitu. Terus kok mungkin katanya orang gak oleh ngomong sembarangan loh kalau di tanah Kalimantan Iya. gitu kan. Tapi akhirnya terus kok akhirnya ada kejadian yang almarhum itu pas show itu, terus akhirnya beliau kan wafat, meninggal sudah. Terus kok aku inget gitu loh, aku Itu biyen ku emang tau juara. diomong nih Rambut Jagung biyen aku jarene Devi ku ben marung. Kan anak marung ngono. marung temenan mari Nah, kok terus aku jadi akhirnya kok kulit ada ada sebelum itu Mbak Len, sebelum aku kan seneng masak terus tak online kan online ya online ya online gitu, terus akhirnya mereka seneng Mbak nang buka akhirnya gitu kan. iya. Makanan aja atau apa? Makanan Minuman. iya Tapi bisa apalagi itu tempatnya sendiri jadi mungkin bisa ditambahin apa baju ya kan apa kan gitu Iya. punya sendiri kecuali kita sewa gitu kan. iya Oke,
baiklah, dan aku tetap melihat Kesana. bojone swakno rumpi iki lho. Nah, tapi tetap kita akan insya Allah ya, kalau memang Allah ridho, ini akan datang ke rumahnya Deviana ya. Syukur-syukur Kita kalau obrol. aku wis pindahan. Nah, kita bedah rumahnya dia ya. Kita kabarin ya Mbak Leni. Ya, kabarin ya. Insya Allah siapin semuanya. Oke. Kalau gitu, aduh makasih ya. Makasih Ya, banyak. sami-sami. Udah mau ngobrol di vlognya Leni Wahab. Ya, Salam jangan buat lupa ya kucing guys. Sakno. Iya. Lu sakno sumpah sakno teman-teman. Iya. Gak tahu ngomel tapi yo kayak sakno gitu ndobrok ngene do jopo teman-teman ya. Oke, terima kasih.